masih usia muda itu berpikir bagaimana bisa memiliki properti sendiri. Iya. Gitu. Karena dua generasi Z sama generasi milenial. Oke. Kemampuan dia untuk membeli itu di angka 1 M. Kalau nggak kenal, orang suruh mau beli properti juga nggak bisa. Oke. Oke, semangat pagi, salam properti dan salam sukses. Bersama saya Michael Ong di Mike Podcast. Ya, pada hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Ya, sahabat saya, teman saya, senior saya, ya, master saya, yaitu Pak Rudi Sutanto. Ya. Halo, selamat siang. Salam sukses. Terima kasih atas undangannya Pak Michael Ong. Dia senior saya, master saya, lebih senior daripada saya. Meskipun masih muda tapi luar biasa dari pengalamannya dari Pak Michael ini. Terima kasih atas undangannya Pak Michael. Siap, Pak Rudi. Ya, Pak Rudi. Boleh nih kita kepingin tahu ya profil dari seorang Rudi Sutanto ya di dunia properti, ya di dunia agent properti. Ya mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak. Ya. Memang di dunia agent properti memang terinspirasi dari saya yang dahulunya bekerja di bidang properti terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya memang suka di properti karena karena saya pada masih usia muda itu berpikir bagaimana bisa memiliki properti sendiri. Nah, kenapa saya ingin memiliki properti sendiri? Supaya nggak pindah-pindah waktu itu. Saya melihat di depan rumah itu tiap 2 tahun itu orangnya kok ganti, orangnya kok ganti, orangnya kok ganti. Mungkin kontraktor ya, Pak? Bukan, yang maksudnya dia tuh orangnya itu ganti begini. Yang masuk untuk orang kontrak atas rumah itu ganti. Nah, pada saat proses perpindahan itu kok repot aja itu. Usung-usungnya tuh satu truk. Itu memang paling ribet ya. Iya. Jadi saya masih mungkin masih awal-awal kuliah itu berpikir gimana caranya itu nantinya itu saya mempunyai properti sendiri. Nah, memang tetapi pada saat itu saya bekerja juga waktu masih kuliah bekerja, ada kumpulin duit toh. Oke, beli properti. Nah, mau beli properti. Nah, sama orang tua saya itu disuruh nyari kamu mau lokasi mana. Menurut kamu itu yang mana yang bagus? Tanya itu. Ya, paling sedikit ya waktu itu juga masih kuliah di Ubaya, berarti saya tahu ada namanya bisnis kos-kosan tanya itu. Nah, saya beli juga properti tanya itu. Yang cari kira-kiranya itu di daerah yang berkembang yang ada mahasiswanya banyak waktu itu. Nah, kalau di Ubaya tergeles yang daerah main road-nya itu besar dan kebanyakan sudah habis tanya itu. Nah, yang bisa nyicil agak panjangan sedikit yang masih baru di mana? Oh ya, saya cari-cari tanya itu. Dan salah satunya itu adalah di dekat salah satu universitas di Siwalan Kerto. Nah, saya beli di Siwalan Kerto Permai. Itu properti yang pertama yang saya beli. Tempatnya itu, Pak. Itu tempatnya kos-kosan itu. Betul. Nah, karena itulah yang istilahnya itu, tapi belum mengerti istilah-istilah yang di properti itu yang bagaimana. Tetapi orang tua kita itu mengajarkan istilahnya itu properti itu yang kamu beli itu kan memilih lokasi tanya itu. Apa yang kamu pilih, apa yang mau kamu beli tanya itu. Ya, itu dari sana saya mulai proses belajar ya toh. Nah, seiring dengan waktu ya pada tahun 2006 itu 2004 istri saya bekerja di properti, 2006 saya mulai juga jualan properti, tetapi bukan sebagai agent properti, membantu istri untuk jualan propertinya. Nah, kemudian basic lainnya kita ini kan adalah pengusaha pabrik kayu. Nah, karena mempunyai basic klien yang cukup keren ya toh. Nah, itu kita bisa menjual properti lumayan, terutama sekali ya untuk high rise building. Waktu itu juga kita jual banyak. Merasakan enaknya di dunia properti ya, Pak ya? Bisnis properti ya? Betul, tapi memang menerimanya melalui istri saya. Nah, kayak gitu. Tapi kan nantinya larinya sama, Pak? Sama. Nah, tahun 2008 ya kenapa kok menarik bisnis properti ini? Istri saya. Secara income kok sama sekarang istri saya dengan saya tanya itu. Loh, padahal kita ini terima jual mesin woodworking itu pakai dolar komisinya. Tapi kok dirupiahkannya kok sama tanya itu. Nah,
Setelah itu, nah pada tahun 2008 kita mau kerja nih. Potensinya seberapa sih properti ini? Nah, kalau dulu kan mau cari data kan susah, apalagi orang awam. Nah, terpaksa kita coba dari iklan itu tuh saya preteli satu persatu. Nah, keluarlah suatu angka. Berapa sih potensinya? Berapa sih potensinya? Nah, tahun 2008 juga di Investor Daily itu keluar satu angka dari berapa sih transaksi suatu properti itu. Kalau nggak salah itu 400 triliun. Wow. Di Indonesia. Dalam waktu? Itu tahun 2008. Satu tahun berarti orangnya ya? Investor Daily. Iya. Jadi saya mencari data, ternyata itu Tuhan tuh ngasih jalan. Ini loh datanya. 400 triliun. Nah, kalau kita bayangin kalau di Surabaya aja itu berapa? Saya coba dengan yang iklan itu saya rekap 1 bulan, 2 bulan saya rekap. Masuk akal. Mungkin kalau di Investor Daily itu koran, salah satu koran ya toh, itu nyatakan 400 triliun, mungkin di primary. Ya di secondary-nya bagaimana? Loh, masuk itanya itu. Loh, potensinya itu berapa? Saya itu berapa? Loh, ya masuk tanya itu. Oh. Apalagi kalau di secondary itu properti satu aja bisa mutar terus ya Pak ya? Betul. Bisa ganti-ganti terus ya? Betul. Nah, itu yang melatar belakangi. Akhirnya tahun 2010 saya putusin betul-betul murni bekerja sebagai agent properti profesional. Meskipun sebelumnya itu cuma jualan aja ya. Nah, kemudian menggelutin dan fokus menjadi seorang agent properti ya, agent properti yang profesional. Itu yang penting ya Pak ya. Betul. Jadi bukan agent properti yang asal agent properti, bukan ya. Betul. Tapi yang profesional, dan terpercaya. Betul. Oke. Dengan nama apa Pak? Pakai nama Java Property. Java Property, Jawa ya. Java Property ya. Java Property. Kenapa kok pakai nama Java Property Pak? Kenapa kok nggak pakai nama mungkin Rudis Property atau istrinya Bapak ya toh? Property atau apa misalkan? Ya mungkin kalau dibilang Java ya mungkin kadang-kadang di komputer kan juga ada namanya Java betul, itu. Betul. Ya toh juga kembali lagi. Ya mungkin karena kita waktu itu kembali lagi memang perlu wawasan ya. Saya mungkin mau kerja properti di area mana? Di Pulau Jawa aja. Karena lokasi. Ya sudahlah Java Property tanya itu. Ya mungkin saya mau ngomong Bali Property nggak bisa, kita tinggalnya di Java ya itu nih pakai nama Java Property. Apakah nanti misalkan nih Bapak menerima project misalkan tadi dikatakan di Bali misalnya. Apakah tetap pakai nama Java Property? Ya. Apa berubah menjadi Bali Property? Ya, akhirnya berkembangnya waktu, tercetuslah ide. Ya, perlu disingkat. Oke. Jadi J-Pro. Oh, supaya bisa mencakup semuanya. Betul. Keren. Jadi Java Property secara ide yang brilian ini. Jadi second brandnya itu harus juga ada, nanya itu untuk yang lebih untuk menjangkau di seluruh Indonesia. Betul. Ide bagus karena kalau tadi kita ngomong Java Property karena lokasinya atau proyeknya ada di Jawa. Makanya kalau misalkan di Bali masa jadi Bali Property. Betul. Kemudian misalkan di Bandung masa Bandung Property. Betul. Kan? Nah, dengan istilahnya disingkat menjadi J-Pro, ini mencakup semuanya. Betul. Ya, Pak, ini luar biasa. Nah, memang J-Pro akhirnya berkembang, ada namanya J-Pro Management, jadi property management. Itu bisa kita cakup juga. Jadi ada J-Pro konsultannya itu juga ada. Tidak hanya di brokerage aja ya. Tidak hanya di brokerage saja. Sampai ke property manajemennya juga, ke konsultannya juga. Betul. Ya. Oke, luar biasa ini pengembangannya ya. Ya semua ini juga nggak lepas dari teman-teman komunitas kita, seperti senior saya Pak Yuhop ini juga memberikan input yang banyak. Ya toh teman-teman kita sesama prinsipal, juga di asosiasi, Arebi. Training-trainingnya itu luar biasa, ya toh. Trainingnya Arebi itu merupakan standar dari trainingnya broker di Indonesia. Gitu. Dari memang dari kita sendiri punya training, akhirnya disatukan menjadi standarnya trainingnya menjadi trainingnya broker properti di Indonesia itu yang bagaimana? Jadi lebih profesional lagi, lebih tertata, ya, lebih terfokus dan istilahnya punya satu pedoman ya. Betul.
berpedoman yaitu para broker-broker properti profesional. Betul, Intinya seperti betul. itu ya. Dia nggak berdiri sendiri, nggak ini itu ya. Jadi mereka punya acuannya. Betul. Ya, sehingga merata. Jadi acuannya itu disamakan dulu. Betul. Karena mungkin habit kebijakannya itu macam-macam, polanya macam-macam, akhirnya menjadi trainingnya menjadi broker properti Indonesia kayak gitu. Jadi otomatis J-Pro ini anggota Arebi ya Pak ya? Oh, jelas, karena anggota saya juga mengikuti dari perjalanan dari Pak Rudi Sutanto. Pak Rudi Sutanto sebagai anggota Arebi dan untuk periode kemarin Bapak juga menjabat sebagai ketua Arebi Jawa Timur, betul ya? Betul, betul. Wah, luar biasa itu. Ya, periode 2018 tahun sampai tahun 2021 Ya. kemarin tanya itu. Oh, oke. Jadi nggak salah nih. Saya mengundang Pak Rudi Sutanto nih. Ternyata kiprahnya juga luar biasa ya di dunia properti, dunia brokerage ya. Nah, Pak Rudi, gimana perkembangan agent properti khususnya di Surabaya nih? Menurut Pak Rudi di masa-masa sebelum pandemik ataupun pada masa pandemik yang kemarin ini? Ya, masa pandemi itu membuat kita para agent itu shock. Oh, pengaruh ya Pak? Shock. Tetapi kembali lagi enaknya kalau kita kumpul di asosiasi, memang itu segala sesuatunya itu kadang-kadang sudah kita bicarakan, prediksikan ke arah mana. Cuma tidak ikut pandeminya, tidak ikut COVID-nya. Tidak ikut COVID-nya. Jadi kita harus revolusi untuk ke arah revolusi 4.0 kita sudah wacananya itu sudah kita gaungkan terus. Sudah kita gaungkan terus memakai ya kembali lagi ke digital, IT, Internet of Things ya toh. Tetapi tidak include COVID-nya. Nah, tapi COVID ini mempercepat apa yang harus Internet of Things. Ya, gitu, kita harus merubah seluruhnya. Sistem pemasaran yang selama ini dilakukan sebelum masa COVID ya. Ya, jadi mereka sudah persiapan langsung prakteknya itu pada saat COVID. Jadi wacana wawasannya itu sudah diberikan dulu, sehingga ke arah mana nanti ke depannya itu tinggal nunggu waktu aja. Cuma waktunya itu dipercepat ada COVID ini. Nah, kembali lagi ke arah agent ya toh. Agent pun juga shock tanya itu bagaimana dan bagaimana untuk kesiapannya bagaimana. Ya pastilah. Tapi kembali lagi, you mau sebagai agent profesional nggak? You bidangnya apa? Bidangnya jasa. Profesional nggak tanya itu? Ya ambil contoh lah. Pak Yuho mau beli HP. Masa Pak Yuho mau tanya ke pembeli di toko PND? Kan ya nggak mungkin. Nah harus ke toko HP tanya itu. Mau dijelasin sama siapa? Dijelasin sama penjaga toko atau yang PIC dari produknya. Beda. Nah, karena lebih detail kalau yang PIC-nya ya. Nah, kembali lagi ke orang di bidang jasa properti. Ya toh. Agent ya mungkin sempat goyah ya, sempat namanya bisnis apa lagi itu. Tapi ada yang konsisten bahwa dia itu seorang agent properti profesional. Dia akan tracknya tuh jalannya di properti terus. Di properti terus. Ya. Karena dia menyadari kalau agent yang profesional itu menyadari suatu konsep yang paling mendasar. Bahwa properti itu nggak bakalan habis. Kenapa? Pasti ada yang butuh jual. Pasti ada yang butuh yang mau beli. Yang butuh jual, ada yang mau beli. Kata yang butuh beli, ya balik atau ada yang butuh beli, ada yang mau jual. Jadilah ketemu ya. Ketemu. Nah, kalau pandemi COVID ini lah 2020 itu yang butuh jual itu banyak. Yang mau beli memang tidak banyak. Tetapi prosentasenya itu ada. Tetap Agent Pro memakai konsep itu terus. Dia konsisten terhadap namanya filosofinya bahwa properti itu pasti ada yang mau jual. Dan ada butuh yang jual dan pasti ada yang mau beli. Tinggal angkanya aja yang ditemukan. Nah, ini tugasnya Agent Pro untuk memberikan brainstorming ke arah vendor, pemilik properti yang butuh jual. Dan kepada pembeli. Berapa nilai sepantasnya yang layak untuk dibeli.
sebagai konsultannya ya. Nah, begitu. Oke. Nah, karena agent pro harus memberikan advice untuk kedua belah pihak. Kedua belah pihak ya, Nah, tidak supaya melulu ke penjual aja atau ke pembeli aja ya. Ya. Oke. Jadi angkanya supaya ketemu yang berapa yang sellable yang bisa diterima oleh pembeli, yang rela dilepas oleh penjualnya. Soalnya masa Covid ini rela ini. Jadi kalau rela itu bicaranya apa? Jangankan untung, berani rugi berapa katanya itu. Nah, kalau disimpan untuk berapa lama? Hitung sama bunga banknya, andai kata di deposito berapa lama. Nah, tinggal itu hitungannya aja dan kita angkarin keluaran dia. Itu kalau agent pro itu akan konsisten pada bidangnya. Ya, mungkin karena dulunya saya sebelum terjun saya teliti dulu. Nah, itu kan juga sama. Oh, ternyata manusia itu yang namanya properti itu tidak akan pernah ada habisnya. Jadi memang kebutuhan akan properti itu selalu ada ya Pak. Selalu ada. Makanya kalau kita ngobrol di sini, harga properti tidak pernah turun. Ya selalu naik. Cuman kenaikannya ini berapa persen, ini yang variatif. Seperti itu ya. Nah, dan juga sepengetahuan saya juga saya pernah mendengar gini, bahwa properti terutama pekerjaan atau jasa di brokerage atau agent properti ini akan berhenti pada saat para wanita sudah tidak mau melahirkan lagi, sehingga tidak ada keturunan, tidak ada, atau jumlah populasi manusia ini tidak berkembang, yang mana udah nggak butuh rumah lagi karena udah cukup gitu. Tapi dengan adanya keturunan, generasi, ya mereka selalu membutuhkan properti. Apa betul seperti itu, Pak? Iya, betul. Tetapi yang dimaksud adalah demikian. Properti itu sangat menarik dan dibutuhkan. Yang fisik. Oke. Kenapa saya butuhkan fisik? Sekarang ini, per hari ini, itu keluar yang namanya land visual. Land visual. Terus kalau dulu ada mata uang ke kripto, sekarang ini ada crypto land. Oh, crypto land. Jadi lahan properti yang minta di grupnya Facebook itu loh, Meta, itu keluar namanya visual land. Oke. Jadi saya beli properti nggak bisa saya tempatin gitu? Iya, tapi dia punya aset. Oh. Untuk nyimpen duit kamu tanya itu katanya. Oh, gitu ya. Jadi visual aja itu laku, apalagi yang fisik. Betul. Bagaimana namanya tidak dibutuhkan oleh manusia. Iya. Ini luar biasa ini, pengembangan dari propertinya udah sampai ke ini ya, digital visual. Digital ya. Grupnya Facebook. Oh, grupnya Facebook. Yang grupnya baru itu Meta apa itu loh kayak itu. Oh, Metaverse. Ya, Metaverse keluarkan yang untuk properti gitu. Oke, itu tapi nanti ya. Nanti. Tapi next section aja. Oke. Nah, Pak Rudi. Tadi Pak Rudi katakan bahwa dalam masa-masa pandemik seperti sekarang ini, tetap orang ada yang butuh jual. Betul ya. Begitu juga para pembeli. Ada orang yang butuh beli. Betul. Ya, cuman tinggal angkanya aja. Betul. Yang boleh katakan terpengaruh dengan kondisi pandemik. Tadi agent pro atau agent J Pro, Pak? Ya, kita kalau seharusnya mau ngomong agent J Pro gitu, kesannya ke kita ini mau sombong ya toh. Tapi kan saya coba di dalam trainingnya kita di properti kita ya, untuk selalu mengajarkan bahwa seseorang itu harus humble. Kalau saya mengatakan agent pro itu ya termasuk J Pro. Tapi kalau J Pro belum tentu termasuk yang lainnya. Betul. Jadi kita harus yang global dulu. All agent itu mesti humble. Nah, yang maksud saya yang mau saya garis bawahi di sini tadi bahwa pada kondisi seperti ini Pak Rudi mengatakan agent pro yang aktif, yang masih mau melakukan tetap istilahnya stabil profesi kerjanya begitu ya. Di properti. Betul. Dia yang akan sukses. Betul. Dia akan mendapatkan hasil yang betul, konsisten. Betul. Istilahnya seperti itu. Betul. Ya, makanya tadi saya mau garis bawahi ini. Betul. Ya, agent pro atau agent J Pro yang sudah istilahnya memanfaatkan atau mengambil kesempatan atau poin pada saat masa-masa pandemik ini yang jeli lah kalau saya katakan ya, yang jeli, wah ini kondisi seperti ini nih,
yang lain, agent-agent yang lain pada beralih fungsi, beralih bisnis misalkan. Berarti kan jumlah dari agent-agentnya mulai berkurang nih. Nah, agent Jepro ini masuk nih. Betul. Dengan konsistennya di dunia propertinya. Makanya agent Pro-nya yang boleh dikatakan masih bisa eksis. Betul. Masih bisa menghasilkan pada masa-masa pandemi. Betul, Seperti itu ya. Betul. Jadi saya nggak salah ya kalau Nggak agent salah. Jepro ya. Betul sekali Pak Ong, agent Jepro tanya itu, betul. Jadi memang begini, yang pandemik, ya. Ada masalah, iya. Pertanyaannya, banyak orang kata, meskipun ada masalah, bagaimana kita menyikapinya? Meskipun masa pandemik, ya toh, bagaimana kita juga menyikapinya? Ya mungkin kita takut tempel-tempelan itu di mana? Ya sudah dong, pakai namanya sarung tangan. Perlengkapan prokesnya dibawa, hand sanitizer, tetap Facebook, tetap dijalankan protokol kesehatannya. Betul. Toh memfoto, memvideo pun juga istilahnya rumah masih kosong pun juga nggak apa-apa. Iya. Ya toh. Rumah dihuni kita foto, kita video pun selama kita tetap protokol COVID juga nggak apa-apa. Iya. Ya, cuma kadang-kadang mau repot apa enggak? Pakai sarung tangan kan juga repot. Mau masuk ke rumahnya orang ganti baju dulu kan juga repot. Betul. Nah, mau nggak kita itu repot? Nah, itu kan sikapnya kita melihat suatu situasi. Apakah kita mau prokes nggak? Baik untuk klien kita maupun untuk diri kita sendiri. Kalau mau, ya go ahead jalan. Dan itu dilakukan oleh agent Jepro ya Pak ya? Betul. Pada masa-masa itu betul, ya? Betul. Oke. Karena saya melihat gini Pak, di dunia brokerage, di dunia agent properti ini bahwa sudah sistemnya, sudah kemajuannya luar biasa. Betul. Terutama di dunia digital marketing. Betul. Ya. Jadi saya banyak melihat sekarang bahwa rumah di video, ya. Sudah main di medsos, ya. Kemudian aplikasi sampai ke sana, ya. Jadi istilahnya calon pembeli ini boleh dikatakan tanda kutip dipermudah juga. Saya nggak perlu ke lokasinya yang jauh-jauh ke sana, saya hanya bisa melihat videonya, ya toh, ataupun secara online, tinggal seakan-akan saya di sana sudah. Betul ya. Betul. Itu agent dari Jepro atau Jepro sendiri melakukan itu nggak Pak? Ya, kita memberikan training ya seperti itu ya. Training seperti itu, wawasan seperti itu. Untuk belajarnya, ya toh, kita kasih sarananya. Kadang-kadang kan kita juga memanggil rekan-rekan yang mempunyai IT, seperti begitu. Ya mereka belajar, praktek. Karena kembali lagi seorang agent properti profesional itu kan seorang pribadi. Betul. Dia mau improve nggak? Dia mau upgrade nggak? Meskipun kantornya menyediai semuanya mau apa, tapi kalau dalam dirinya tidak mau improve, kan ya juga susah. Betul. Jadi semuanya tergantung dari pribadinya juga ya. Mau memfoto masa manggil fotografer terus. Ya belajar lah. Ya memang tidak sebagus fotografer, tetapi belajar ngambil angle yang terbaik. Betul. Kapan waktu yang terbaik? Betul. Ya mungkin jam 6 sampai jam 8, sore jam 4 sampai jam 6. Kan diambil angle-angle-nya, ngambilnya gimana, ya toh. Nggak punya kamera nggak apa-apa. Toh juga handphone sekarang pun juga canggih gadgetnya kan is oke. Oh, saya tidak sebagus kayak gitu, tinggal ganti gadgetnya. Belum ada dananya, ya cari closingannya. Nah, dan murah-murah dan sekarang kalau saya lihat gadget ya, murah-murah tapi fasilitasnya juga sudah luar biasa. Megapikselnya juga sudah tinggi-tinggi. Betul. Paling ya cuma sekitar 5-7 juta is oke lah untuk mengantisipasi kemajuan teknologi seperti begitu. Tetapi kembali lagi memang ketajaman dari suatu video, foto itu memang iya. Tetapi yang paling penting itu adalah angle yang kamu ambil itu bagaimana. Dan poin yang kamu mau tonjolkan itu untuk di selling point menjadi selling point itu apa? Ya toh? Itu yang paling penting. Dan kembali lagi foto itu menceritakan apa. Jadi kemampuan untuk membuat satu copywriting, narasi itu juga penting. Betul. Ya. Tetapi kita juga mengajarkan kalau nulis itu nggak boleh kebacut. Memang ada sih kebacut. Maksudnya nggak boleh kebacut tuh gimana Pak? Ini ya kembali lagi yang barusan dari viral ini. Wah,
rumah di daerah Jakarta, PI, wah 40 juta, wah itu kan betul-betul ya kurang lengkap sih. Tapi kembali lagi itu boleh secara iklan advertising, tetapi harus agak sedikit lebih dikomplitin tanya itu. Ya, 40 juta garis miring MT gitu, M gitu aja nggak apa-apa lo kan ngerti tanya itu. Nah ataupun betul-betul yang iklan yang istilahnya itu kan caption ya toh, copywriting caption tuh memang ada dua sih, memang itu menarik atau sedikit edukatif tanya itu. Kalau yang masih normal edukatif itu memberikan informasi yang oke, tapi kurang membuat greget. Ataupun yang betul-betul wow, membuat greget, tapi kadang-kadang ditanya lagi baru beda. Gitu tanya itu. Nah, ya kita coba untuk mengarahkan mau yang bermain di mana. Itu terserah masing-masing. Cuma dikasih koridor batasan-batasan yang bagaimana. Boleh seperti itu, tapi ya cok kebacut. Betul. Nah, kebacut ono reme lah gitu tanya itu. Tinggal diarahkan aja ya. Betul. Nah, kembali lagi Pak Rudi. Tadi mengenai tools ini ya, kan sekarang masa-masa ke medsos ya, ke video dan lain-lain ya toh. Tools tadi kan dikatakan ya yang dengan tools atau alat yang lebih bagus, lebih canggih itu akan menghasilkan hasil yang lebih bagus juga kan gitu. Betul. Nah, tapi kan bukan berarti saya harus nunggu bisa beli tools yang bagus baru bisa jalan ya. Terlebih sekarang kan gadget juga sudah lumayan ya, murah tapi sudah lengkap. Betul. Sebatas ini pemikiran saya, sebatas bahwa kita bisa menyampaikan pesan-pesan dari propertinya itu ya ke calon pembeli. Betul. Sehingga calon pembeli sudah bisa jelas. Seperti itu ya. Betul. Jadi bisa langsung ya. Jadi nggak perlu kita harus menunggu yang mahal. Kalau kita mampu, oke, bisa ya. Tapi para agent properti yang istilahnya dengan gadget kita aja sekarang, kita juga bisa berkreasi kok. Betul. Kita bisa menyampaikan produk kita ke calon pembeli. Intinya itu ya. Betul. Oke. Nah, kemudian apa nih yang harus para agent properti, para entrepreneur muda ya, yang berada di dunia properti, yang harus dilakukan pada masa-masa di 2022 ini ke depan, Mbak? Ini kan sudah mulai kita lihat COVID sudah mulai menurun, betul ya? Sudah mulai menurun ini, sudah mulai dikatakan hampir-hampir stabil lagi. Perekonomian juga sudah mulai naik. Ini terbukti dengan mal-mal sudah mulai buka, ya, pusat perbelanjaan, kuliner dan sudah bisnis-bisnis sudah mulai jalan. Apa nih yang diambil oleh J-Pro, agent J-Pro untuk menyikapi dari situasi seperti ini? Pertama kali yang harus tahu itu adalah property outlook. Property outlooknya ya. Gimana? Yang artian begini, pemerintah sudah mendorong untuk tetap adanya terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, sektor-sektor mana aja yang kurang lebihnya akan berpengaruh untuk naik. Nah, secara global untuk di propertinya kembali lagi tetap pergudangan itu oke. Karena industri jalan. Pergudang ini, kalau orang trading dia butuhkan gudang. Terjadi gini, tahun 2020-2021 terjadi suatu pergeseran sedikit. Yang dulu tuh punya ruko dan gudang. Kalau yang mau di-request dulu mana untuk efisiensi cost-nya? Gudangnya atau rukonya? Kalau jumlah barangnya banyak ya pasti rukonya, Pak. Nah, rukonya berarti kalau gudangnya yang diringkes mau taruh mana barangnya? Kalau gini, kalau jumlah barangnya banyak berarti tokonya yang diringkes. Jadi gudangnya itu dibikin office sekalian. Betul. Jadi dipindah. Ya, office-nya yang biasanya di ruko dipindah ke gudang. Betul. Sekarang dengan perkembangan ini juga, kalau barangnya itu bisa terkonsep just in time, ya toh, karena kan kondisi kacau begini, kalau stok kan juga susah, ataupun suplai barangnya juga susah. Berarti paling enak itu just in time dan semua itu pola kerja itu terplanning. Kamu butuh kapan, Jadi meminimalkan stok. Pindahlah barang ini ke ruko menjadi stok.
Oke. Gudangnya yang diringkes. Hmm. Nah, tetapi kondisi berjalan ini dua-duanya ini sekarang bisa berjalan, gitu. Dua-duanya bisa berjalan. Sudah kembali. Nah, ini yang difokusi untuk jual. Itu kembali lagi kita mengarahkan kemana. Tapi tergantung juga dari agennya itu punya basic klien dan dia tuh minatnya di properti mana. Nggak bisa digeblak uyah untuk mereka tuh bisa ambil semua. You must have a specialized. Kamu di ruko atau di gudang. Jadi punya spesialisnya sendiri ya. Okay. Nah, karena kembali lagi mau gudang, orang itu kan mau tanya bukan gudang, gudangnya dia untuk apa, transportasinya kemana, ke arahnya mana, ekspedisinya mana, berhubungan dengan kebijakan pemerintah untuk masalah transportasi. Mereka juga harus mengumpulkan informasi ini untuk bisa menyarankan gudang mana yang layak kamu invest. Kedepannya andai kata ini kesulitan untuk ekspedisinya mau ke sana, kamu harus invest kemana. Nah, itu kan juga penting untuk mereka menjelaskan ke kliennya. Dan untuk residen itu secara common itu di bawah 1M di bawah 1M itu market yang paling enak, karena kembali lagi itu adalah memang kalau semua piramida ya, mungkin orang yang menengah itu sudah punya rumah. Yang menengah kan bisa invest juga. Nah, yang menengah sudah punya rumah. Yang menengah itu dibagi macam-macam. Yang menengah ke bawah sampai ke arah bawah sedikit itu, bawah atas itu masih orang tuh mau beli rumah. Nah, biasanya end user bawah atas terus menengah atas adalah kaum muda. Baru lulus 23 sampai milenial. 30, generasi Z. Generasi Z. 30 sampai 35 atau 40 milenial. Ini juga wayangnya beli properti mereka. Nah, tapi range di harganya berapa? 1M ke bawah atau 1M. Kayak gitu. Yang milenial. Nah, yang orang untuk mau betul-betul invest sekarang ini, prediksinya itu agak minim sedikit. Karena kembali lagi mereka juga belajar pada saat pandemi COVID ini, andai kata butuh duitnya itu nggak terlalu liquid. Sehingga membutuhkan waktu untuk jual. Gitu, membutuhkan waktu untuk jual. Nah, untuk invest ya. Tapi kalau end user kan lain, memang beli untuk dipakai. Kebutuhan. Nah, kebutuhan. Nah, ini apa namanya? Yang untuk invest agak berkurang. Dia akan memilih kira-kiranya itu yang bisa memberikan passive income yang lumayan. Ataupun dia bisa pakai. Apakah nggak pada saat pandemik ini yang kemarin ini justru para investor ini saatnya untuk beli, Pak? Nah, kalau beli gini, ini bicara untuk sedikit di primary ya. Yang secondary harganya sudah mencapai ke arah equilibrium. Murah-murah banget ya enggak, mahal-mahal ya enggak, tapi untuk naik ke atas masih agak susah. Dan itu barang yang istilahnya itu siap untuk dijual itu pada saat itu, yang mau jual itu sudah habis. Nah, itu yang sedang jual nggak jual ya sudah. Yang mau beli ya dari tengah-tengah. Ya, yang untuk invest ini memang mereka butuh nggak? Kalau dia butuh dia akan beli. Ya, nyari vendor yang mau jual pas dengan yang mau beli ini untuk yang invest ini, kondisi sekarang ini harus mematchingkannya itu jauh lebih susah. Gitu. Jadi istilahnya itu kenapa kok invest itu agak berkurang, yang mau beli agak berkurang. Tetapi kalau ini di secondary-nya, kalau di primary-nya dia akan tetap melakukan invest. Jadi kalau menurut Pak Rudi ya, dari kacamatanya Pak Rudi ini dari sisi agent properti, mengenai properti atau dunia properti yang istilahnya di primary market, perkembangannya ini gimana, Pak? Sekarang. Dan apa yang mereka harus lakukan nih? Persiapan apa yang harus mereka lakukan untuk menyambut di tahun 2022 selanjutnya? Market tetap ada. Jadi mereka tetap primary ya, 1M ke bawah ya, 1M ke bawah ya, 1M ke bawah market tetap ada. 1M ke bawah itu masih diminatin ya? Sangat diminatin. Karena dua generasi. Generasi Z sama generasi milenial. Kemampuan dia untuk membeli itu di angka 1M. Kebanyakan. Dan itu yang untuk rumah pertama ya. Untuk rumah pertama ya, untuk rumah pertama mereka ya, di bawah 1M. Di bawah 1M.
Nah, kecuali agak milenial yang sudah punya rumah pertama, dia mau invest lagi, mau beli untuk yang rumah lebih besar lagi, itu lain lagi ceritanya itu, untuk yang begitu. Jadi untuk para agent ya istilahnya itu tetap kembali lagi, kamu yakin nggak dengan profesi ini? Dan kembali lagi tekankan bahwa semua itu kerja itu ada prosesnya, nggak bisa instan. Semuanya bukan hanya di agent properti ya. Semua butuh proses. Semua butuh proses, nggak bisa instan. Balik lagi agent properti, para prinsipalnya kantor, kita juga mentraining, kuasai lokasi. Karena dengan menguasai lokasi, kita bisa memberikan suatu advice yang terbaik. Mengikuti training, terus kalau ada meeting itu datang, karena dari sana prinsipalnya info terpenting muncul ya di training itu ya. Ya, itu tetap diterima, dicatat. Itu suatu sikap kamu untuk mau berubah untuk melayani klien. Karena kalau sekedar hanya mau jual-jual aja, ya memang kemampuan skill untuk selling memang harus ada, tetapi skill untuk selling pun harus dikasih data. Klien itu harus juga di brainstorming harus bagaimana. Gitu. Nah, itu yang harus para agent menyikapinya. Mau upgrade, mau menambah informasi, menguasai lokasi dengan baik dan benar. Tidak semua itu melalui proses, tidak bisa instan. Jadi pada saat agent properti ini menjelaskan ke user, ya ke calon pembeli, dia bisa menjelaskan secara detail. Secara baik dan benar. Secara baik dan benar itu lebih tepatnya. Kalau detail developer yang tahu. Tapi kalau di secondary, ya istilahnya itu informasi itu harus tetap kita terima. Perkembangan ekonomi, perkembangan pergerakan dari kebijakan pemerintah itu begitu mempengaruhi dari suatu situasi kamu invest di mana. Itu juga penting. Siap. Tapi kalau di primary menguasai lokasi itu tidak. Tapi kalau di secondary pilihannya kan banyak. Jadi seorang agent properti ini juga bisa membantu calon pembeli ya sebagai advice ya. Betul. Ya bahwa ini harganya pantas enggak sih? Betul. Gitu loh. Harganya ini kemahalan atau kemurahan kan gitu ya. Betul. Nah, sehingga para pembeli sudah nggak usah pusing-pusing, nggak usah istilahnya wah saya mau beli ini, saya sewa konsultan dulu untuk menghitung. Nggak perlu ya. Dia dari informasi ini mereka juga sudah bisa punya gambaran ya. Harga properti ini cocok ini, bagus ini, atau kemahalan masih dari informasi dari seorang advice, dari seorang agent properti tadi. Pro ya, agent J Pro. Jadi yang bisa mampu melakukan gitu adalah yang pro ya, karena dia konsisten dengan karirnya secara menyeluruh. Dia tetap mengikuti informasi itu, dikelola, bagaimana menyampaikannya, mencari, mengelola dan menyampaikannya itu dia tetap konsisten. Makanya penting kata-kata pro tadi ya, profesional ya. Jadi dia bisa tetap menjaga, dia bisa mendapatkan informasi-informasi update. Betul. Nah, kemudian bisa istilahnya memberikan advice yang terbaik. Betul. Nah, memang kalau di J-Pro memang kita tiap minggu saja itu kita juga ada tuh meeting. Atau 2 minggu sekali kita meeting. Ya kadang-kadang kita informasi ini kita berikan. Ya kembali lagi semuanya itu mau menangkapnya itu bagaimana. Memang tidak mudah untuk mendidik seperti ini, tetapi kapan mau dipakai informasi ini kita tidak pernah tahu. 3 bulan lagi, besok, 1 tahun lagi, tetapi pasti akan kepake itu. Nah, makanya kenapa dibilang kalau punya sesuatu pekerjaan yang konsisten itu lebih baik daripada punya 10 yang tidak konsisten. Betul. Karena saya pernah mendapatkan pembelajaran juga ini bahwa kita lebih baik punya 1 tapi fokus daripada kita punya lebih dari 1 tapi tidak fokus. Betul. Ya, yang mana ya kelihatannya memang banyak tapi hasilnya nggak bisa maksimal. Tapi kalau 1 kita fokus, hasilnya akan maksimal. Betul. Dan kita jangan khawatir Pak Yuhok. Kita ini di bisnisnya properti toh. Di bisnisnya yang limited source kan. Betul. Apa yang harus ditakutkan? Apa yang tidak perlu kita fokuskan? Sesuatu barang yang limited source kok. Nggak usah
istilahnya bagi agent properti juga enak ya Pak ya. Iya. Karena dia entrepreneur, dia pengusaha. Betul. Boleh nggak ya? Betul. Dia entrepreneur. Betul. Tapi kalau entrepreneur yang umum, yang biasanya, saya mau bikin contoh soal nih, developer. Saya mau jual properti, saya harus bangun dulu, saya harus beli tanahnya dulu. Betul. Tapi kalau agent properti enggak ya. Jadi saya nggak harus beli rumahnya dulu, baru saya pasarkan. Saya nggak harus modal dulu untuk dalam jumlah yang besar. Betul, ya kan? betul. Ya paling modal-modal kecil lah untuk promosi biasa. Tetap semua butuh modal, kan gitu, untuk promosi dan lain-lain. Ya seperti itu aja. Tapi nggak perlu butuh modal yang cukup besar. Tapi hasilnya yang luar biasa. Betul, yang boleh katakan orang bilang tuh unlimited ya. Unlimited itu. Kita menjual sesuatu yang limited tapi income yang unlimited tanya income itu. Yang unlimited. Wah, ini luar biasa ini. Kita nggak bisa dapatkan di mana-mana ini. Bisnisnya di limited source, income-nya unlimited tanya itu. Makanya tadi seorang Pak Rudi Sutanto ya dari kayu ya. Mesin kayu ya. Di woodworking beralih ke property agent. Betul. Karena ya mungkin karena salah satunya itu ya Pak. Betul. Ya? Penghasilan yang unlimited tadi itu. Betul. Dan network kita jauh lebih banyak ya. Kita bisa mengetahui bisnis ini. Ya kenal orangnya tuh jauh lebih banyak. Ya, rekan-rekannya udah banyak. Betul. Ya, rekan bisnisnya dan vendornya, bayarnya. Itu tinggal telepon aja udah, ya udah pakai pakai yang istilahnya jasa dari agent Jebro. Ya, itu ya. Jadi ya, memang kita tekankan untuk kenapa mereka juga menanam yang namanya trust, kepercayaan itu juga penting. Ya, itu ya. Kita kembali lagi di bisnis jasa. Ya. Itu adalah kita jual adalah selain skill kita itu adalah masalah trust tanya itu. Jadi supaya bisnis ini berjalan dengan lancar dan berjalan sampai next ya. Betul. Jadi bukan istilahnya kan ada nih agent properti pokoknya yang penting laku selesai udah gitu. Nah kalau dari Jebro sendiri tidak menganut itu ya. Tidak menganut itu. Jadi menjalin hubungan. Betul. Sehingga untuk nextnya masih tetap berhubungan. Betul. Masih mau menggunakan jasa dari agent Jebro. Betul. Ya itu bagus itu. Jadi istilahnya kepercayaan ya, kepercayaan, hubungan ya, itu yang istilahnya sangat dibutuhkan di dunia bisnis. Betul. Ya. Di dunia bisnis betul. Tidak hanya di properti. Tidak hanya di properti, di dunia bisnis. Kalau kita sudah menyangkut ke bisnis, hal-hal itu yang penting. Betul, Pak. Betul. Ya. Oke. Nah, berarti kalau kita menggarisbawahi bahwa para developer yang umumnya atau utamanya 1M ke bawah atau 1M lebih sedikit boleh ya. Itu nggak usah ragu ya, tetap jalan ya Pak ya. Yang lebih itu memang ada segmennya sendiri memang. Ada segmennya sendiri. Tapi masih jalan nggak segmennya? Jalan juga tetap ya. Tetap jalan. Memang itu segmennya ada sendiri itu pasti ada. Cuma kalau mau bicara invest besar-besaran seperti tahun 2012, 13, 14, 15 ya agak berkurang tanya itu. Dan memang kasus tahun 2020, 2021 itu merubah paradigma cara berinvestasi. Yang mana yang kira-kira itu menguntungkan jangka waktu 5 tahun, 10 tahun itu yang saya beli. Jadi udah asal beli short term 1 tahun, 2 tahun beli jual, 1 tahun, 2 tahun beli jual. Nah, yang mungkin yang membeli adalah investor yang betul-betul investor, bukan player. Kalau player berusaha untuk cepat capital gain Jadi mereka membeli. Ada kata invest, mereka pun invest untuk sesuatu yang produktif. Kembali lagi beginilah Pak Yuhok, kita bicara Pak Yuhok. Pak Yuhok ini kan juga pasti mempunyai propertinya kan sudah banyak ini. Nah, kalau mau invest pola pikirnya bagaimana? Cari properti yang produktif ataupun kuantumnya untuk 5 tahun ke depan berapa capital gain-nya. Nah, capital gain-nya dikurangi dengan apa? Ya kita meskipun pakai uang sendiri nggak hitung bunga bank, tetap dihitung sama bunga bank. Kira-kira 100% lagi nggak dari bunga banknya? 5 tahun. Bunga bank 12 kali kalikan 5 tahun, 60. Kira-kira ini aku masih bisa untung 100
bisa untung 120% nggak? 200% nggak? Kalau masih bisa, why not? Ya. Tapi kalau enggak, yang invest pun akan rem tanya itu. Ya. Nah, terjadi pergeseran Pak. Memang kalau dulu orang yang berduit tanya itu, itu anaknya mau menikah 1 tahun sebelumnya itu sudah dibelikan. Sudah siap-siap dulu ya? Iya. Oke. Istilahnya itu kasih muka ke mertua lah ya. Atau kasih muka, oh anaknya itu mau dinikahi tapi sudah ada rumahnya, tidak kumpul sama orang tua. Jadi para orang tuanya udah nggak usah pusing, nanti anakku nih gimana setelah merit ini, seperti itu ya? Betul. Oke. Sudah ada semua. Kalau yang belum sempat belikan gampang, rumahnya papa ini kan masih besar. Betul. Kamar kamu 2 kamar ini jebol jadi 1 aja. Nah, jadi kembali lagi ada suatu pola pergeseran tanya itu, bahwa menikah masih di dalam rumahnya orang tua. Karena PMI ya? Iya betul. Ya. Tapi, Pondok Mertua Indah. Betul. Betul. Tetapi kembali lagi memang pada saat ini ada kata kalau mau beli sing 2M kok nanggung ya toh, mau beli 5M kok diabot ya toh, atau 10M kok diabot, ya sudah PMI dulu aja. Dan itu kembali lagi kondisi seperti ini jauh lebih baik. Gitu. Yang mau invest penurunan ada. Biasanya beli 3M sekarang menjadi belinya 2M. Yang 5M dia turun grade menjadi belinya 3,5M. Ya kita harus mengakui bagaimanapun juga perputaran uangnya itu juga agak seret lah. Betul. Gitu. Andai kata sekarang ini memang kenapa kok dulu orang yang invest butuh jual, bukan karena dia itu nggak punya duit. Dia butuh jual untuk menyelamatkan yang namanya perusahaannya bisa jalan. Kenapa dia menyelamatkan? Ya. Kenapa dia perlu menyelamatkan perusahaannya untuk bisa jalan, tetap membayar karyawannya, perusahaan tetap begini. Karena dulunya Pak, untungnya perusahaan dibeliin properti. Nah, sekarang properti yang mensupport seperti ini. Betul. Nah, memang andai kata beli ini kalau nggak untung, ya istilahnya itu harganya pancet. Ya, nggak rugi toh. Nggak rugi. Properti ya. Nggak rugi. Nah, jadi istilahnya itu mereka kembalikan lagi uangnya ke perusahaannya ini sementara ya. Betul. Itu karena yang nanti kalau ini sudah kembali pulih udah jalan, ini lagi. Bisa berlipat ganda dari apa yang dia ini supportkan untuk pekerjaannya dia. Tapi yang paling penting dia juga mensupport kegiatan tujuan dari pemerintah. Perekonomian itu harus tetap jalan. Bagi pengusaha, ngelipat tuh paling gampang sudah. Betul. Pertanyaannya, karyawannya bagaimana? Gimana? Karyawannya itu berapa? Ada 100 orang. 100 orang berkeluarga. Anaknya di rumah berapa? 100 kali 3 berapa? 300 orang. Perusahaan dan pengusaha yang baik itu juga mementingkan ya kehidupan dari para karyawannya. Betul. Tidak melulu individunya, pribadinya, tapi masyarakatnya yang sebelumnya ini mendukung dia, mensupport dia bekerja untuk perusahaan. Ya, dia mementingkan atau memikirkan itu juga. Memperhatikan kesejahteraan mereka. Coba cek Bapak itu, mereka yang jual, yang butuh jual itu untuk apa? Kembalikan lagi ke perusahaannya. Iya. Untuk injek. Betul. Jadi mereka bukan butuh duit karena bangkrut, bukan karena injek. Betul. Untuk mempertahankan. Iya, betul. Oke. Kembali lagi Pak mengenai di dunia properti ini, ya di dunia properti. Kalau setahu saya dulu kan ada sistem yang lama nih, belum masa sekarang zamannya digital. Iya. Ya, ada sistem yang lama, koran masih berjalan, ya masih orang masih intinya fokus ke iklan koran. Kemudian flyering, ya. Kemudian atau canvassing ya orang biasanya sebut canvassing, kemudian arah ke open house dan lain-lain. Yang mana sekarang open house bisa diwakilin dengan webinar, misalkan ya. Kemudian iklan koran ya diwakilkan oleh digital marketing. Apakah menurut Pak Rudi nih, yang tadi boleh katakan sistem lama masih tetap dibutuhkan di masa-masa sekarang ini, yang sudah modern, yang sudah semua digital, ya toh? Apakah sistem-sistem yang lama nih tetap
penting lah kalau untuk dijalankan juga selain dari sistem digital. Ya, gini Pak, yang dimaksud gini, itu kan medianya Pak. Medianya, betul. Tetapi aktivitasnya Iya. itu kan tetap sama. Aha, Aktivitasnya kan tetap sama. oke. Contohnya kita Mm-mm, bicara, mm-mm. mau ngiklanin, Aha, ya toh, mau mengiklanin, emangnya nggak diambil apa namanya asetnya, maksudnya itu asetnya itu foto-fotonya itu. foto-fotonya betul. Siapa yang ngelakuin? Ya diri kita, dirinya agent. Betul. Kembali lagi. Ya main lagi. Mau video Aha, sekarang katanya. aha, Kan perlu ngambil asetnya, istilah itu materi source-nya untuk video. betul. Koran, iklan di koran, itu kan medianya. Iya. Sekarang medianya iklan koran yang biasa, cetak, dengan sekarang koran digital. Ya. Hanya menambah medianya ke digital. Iya. Kalau dulu iklan korannya itu satu namanya untuk di koran itu macam-macam ya, mobil ya, properti. Iya. Sekarang ada portalnya properti. Ya, kita kan hanya medianya aja yang berbeda. Betul, betul, betul. Tapi prosesnya akan tetap Sama ya. sama. Ya toh. Ya. Oke. Kalau ada yang namanya suatu konsep, Ya. ya toh. Satu konsep. Layering, canvassing, Ya. open house. Loh, Ya. kalau teorinya kan apa? Ya. Paling sedikit di daerah area sekitar rumah Ya. itu kamu sudah sebarin brosur itu. Oh, oke. Ya. Karena kan juga Nah, medianya pakai medsos. ah, ah. Ya pakai yang namanya ads-nya. Areanya mana? Umurnya berapa? Mm-mm. Ataupun areanya di sana nggak pakai umur, ya Mm-mm. sudah tinggal kita bayar. Mm-mm. Dulu tenaganya kita yang untuk flyering, Mm-mm. ataupun yang terjelek kita bayari orang Oke. untuk flyering kan pasti. Oke. Ya sudah kita anggarannya ini kita alihkan ke ads-nya untuk di areanya perumahan itu. Ya. Bisa Umpama- lebih luas lagi dong Ya, sebetulnya. betul. Rumah itu tanya itu, Ah. ke rumah itu. Ya. Tetapi kembali lagi, kalau di combine juga bagus. Ya toh, di combine juga bagus. Karena apa? Mungkin harus dipahami, yang ads untuk properti ini di daerah itu mungkin ada 300. Bagaimana orang itu bisa mengingat 300 Ya. ads yang untuk mempromosikan ada open house di area rumah ini. Iya. Karena kemana ada itu begitu. Itu banyak iklan. Itu banyak Apalagi mereka yang istilahnya masih belum arah ke digital ya Pak ya. iklan. Loh, itu yang digital mengarah. Ah. Tetapi tetap yang tidak digital, Nah, yang ya. konvensional, Yang konvensional masih nah, Kita tetap main dijalankan, yang jalan. ditambahi yang digital. Oke. Kembali lagi, kalau mau perhatikan yang namanya iklan, berapa ratus iklan yang masuk per hari, berapa kayak gini itu juga. Oh. Ya minimal untuk yang ada papernya begitu, ah. untuk layering ada papernya, ada plastiknya gitu. Ah. Itu minimal kan di meja kan pasti ada. Ya, ya. Apa sih? Oh ada acara open house. Iya. Satu. Untuk membantu mengingatkan, mengingatkan ya. Oke. satu orang namanya. Iya, iya. Apanya pulang? Apa sih ini? Oh open house. Di mana Iya. sih? Oh di Iya. daerah rumah sebelah ini. Oke. Ditaruh lagi. Nanti habis makan selesai pulang lagi loh. Ini lagi loh. Ini sudah ada acara open house. Masih ada. Kalau iklan Iya. 3 kali. Setelah itu Iya. iklan nambah-nambah terus. Iklan nambah-nambah terus. Ya. Kan tetap ya memang sama-sama ada 3-nya ya. Tapi ketemu. Bayar ketumpuk terus. Iya. Banyak segitu. Betul. Itu kan area itu aja, belum lagi iklan-iklan yang lain. Jadi otak Iya. kita ini sudah jutaan iklan yang masuk. Bagaimana kita memenangkan iklan ini? Iya. Ya tetap di penyebaran informasi tetap melalui digital, tetap yang konvensional ya kita jalankan. Iya. Dua-duanya. Kembali lagi Indonesia masih belum digital minded. Oh, oke. Belum Iya. sangat digital minded. Meskipun sudah mengarah ke sana. Betul. Oh. Ya toh. Kita bicara digital minded, kira-kiranya itu umur ya apa ya tanda ya. Kadang-kadang yang belikan milenial, yang belikan properti itu siapa sih? Ya papanya. Ya. Nggak Orang mungkin orang tuanya. milenial mau belikan 3M tanya itu. Ya tahu rumah kayak gitu 5M ya tahu umur di bawah 30. Mau beli Iya, rumah iya. 5M ya. Ada. Ada Satu masih dibandingin tetap. tetap 1 banding Iya. 1000 orang. Satu Iya. ya tahu gitu. Nah, tapi kan bandingan rata-rata kan begitu. Ya orang-orang tuh masih 50 up. Ya Iya. tetap yang namanya konvensional tetap dipegang. Ya. Tetap dipegang. Ya. Meski berkurang banyak. Iya, iya. Kita di Indonesia digital terus kadang-kadang ya yang 50 up ini masih betul-betul Tetap berperan. Tetap berperan untuk- Tapi di kaum milenial ini banyak yang sukses loh sekarang. loh ya, Banyak loh yang banyak ini yang istilahnya
Ya mereka dengan usahanya dia, bisnisnya dia, ya kan sekarang mereka beberapa teman gabung jadi satu membuka suatu bisnis dan berhasil jalan. Mereka dari hasil itu bisa investasi di properti dan Betul, saya banyak juga betul, memang dari kaum yang ini apa orang tua masih ada yang istilahnya menyediakan, mempersiapkan dan memberi ke anak-anaknya. betul, betul, Saya rasa cukup cukup combine-nya cukup bagus sekarang ini ya, bagus. cukup bagus dan cukup berjalan, semuanya berjalan. Ya. Teknologi itu mempercepat, Pak. Mempercepat, betul. Mempercepat. Jadi mempercepat dan memperbesar. Sebagai alat trigger Iya, sebetulnya ya. betul. Jadi andai kata kita zaman ini Pak Yok Ha-ha. butuh untuk bisa beli properti satu, butuh waktu kerja 5 tahun. Betul. Milenial untuk bayar DP 30% ya Iya. toh, butuh waktu cuma berapa? 1 tahun. Iya. Bedanya tuh di Iya, sana. betul. Percepatannya itu yang berbeda. Kalau Iya. kita butuh 5 tahun untuk bisa bayar DP 30%, kalau mereka 1 tahun kerja bisa untuk bayar DP 30%. Itu Oke. perbedaannya di percepatan waktu tanya itu. Percepatan waktu ya. Betul. Jadi boleh dikatakan bisa menghemat waktu. Betul, Iya. betul. Oke. Nah, menurut Pak Rudin, selalu ini saya selalu menanyakan ya Pak ke teman-teman saya, ke narasumber saya, ya, ke profesional atau di dunia brokerage. Ya. Saya selalu menanyakan nih, karena menurut saya satu faktor ini sangat penting, sangat dibutuhkan ya bagi seorang agent properti ini, ya terutama di agent properti, yaitu dengan kata-kata database. Kalau menurut penilaian dari Pak Rudi, berapa besar sih fungsi atau pengaruh seorang agent properti ini memiliki database? Agent properti yang mempunyai database sedikit bagaimana, ya, kemudian yang sedang gimana, atau yang banyak database-nya bagaimana? Atau bagi agent properti ini pemula, ya, pemula nih, yang otomatis dia nggak punya database. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Ini tetap satu konsep yang jelas bicara networking. Kan ada namanya zona networking, Oh, oke. relationship, Oke. or inner, outer, kan Iya. pasti ada. Iya. Pasti sudah punya database. Iya. Yang basic ini. Ini Iya. mau ditulis apa enggak ini sama Iya. mereka? Iya. Yang kedua, database. Kalau kita kekurangan database, teknologi itu kan yang sangat mendukung. Oke. Teknologi sangat Oke. mendukung. Nah, iklan itu kan teknologi mendukung itu mana? Di ads. Iya. Memang. Betul. Itu kalau di marketing itu namanya full strategi. Oke. Saya buat iklan, kasih tahu orang sekian banyak, Iya. orang menelpon kembali. Itu kan konsepnya adalah Tujuannya adalah mencari, Iya. mendapatkan database. full strategi. Oke. Ya. Full strategi. Jadi mendapatkan database, Oke. dikontak, dihubungi, dibina, ya Oke. toh. Itu adalah salah satu caranya. Itu adalah cara paling efektif saat ini. Kita mau beli database, mau beli kayak gini. Ya bisa, 1-2 nyantol, banyak juga yang bisa. Ya toh, orang di WhatsApp kadang-kadang, ini siapa ya, aku nggak kenal kok WhatsApp saya ya. Ya saya blok. SMS bolak-balik ini, ya saya blok. Tapi kembali lagi, kalau namanya database itu yang orang yang kita kenal. Kalau mencari database dari kontak sana ke sini, itu akhirnya menjadi kenal. Kalau nggak kenal, orang suruh mau beli properti juga nggak bisa. Oke. Jadi kalau hanya penyebaran informasi toh, ya enggak apa tujuannya. Kamu bicara database, mau beli apa, itu enggak apa-apa. Tapi yang kontak terjadi interaksi, itu adalah medianya melalui ads. Dia full strategi, dia akan menarik untuk orang mengontak ke dia. Oke. Sehingga diperlukan namanya, foto itu harus bagus, video itu harus menarik, ini kayak gini menarik, ini gini menarik. Supaya bisa menjual ya. Nah, menarik kayak gini. Full strategi. Oke. Itu cara database. Mau instan, ya enggak bisa. Mau instan, ya bisa. Duitnya kuat berapa.
Kamu bisa pengalaman untuk handle 1, 2. Kenapa disuruh handle 1000 yang masuk? Bingung yang jawabnya itu kamu. Lebih baik melalui yang cara yang apa namanya, suatu proses. Oh, saya cuma hari ini promosi cuma 200.000, dapatnya sekian. Saya 500.000 dapatnya sekian. Kalau mau digerojokin apa namanya 20 juta, nanti yang masuk 100 kita semuanya potensial kita nggak bisa handle. Betul. Sayang ataupun juga. akhirnya terbuang. Lebih baik soal proses. Memang kok semakin lama saya punya duit, nggak, biarkan melalui proses yang paling benar. Itu nggak butuh waktu lama untuk kamu mau ngeluarin 25 juta lagi untuk iklan, nggak butuh waktu lama kok. Tapi kemampuan untuk menghandle, menjawab, kamu copywriting di WA-nya, kamu menjawab, itu juga perlu latihan. Pernah gini Pak Rudi, pada saat saya meng-coaching seorang sales atau agent properti, mereka mengatakan, Pak, saya ini baru di dunia properti, saya ini baru di bisnis, ini baru lulusan, fresh graduate misalkan. Terus saya nggak punya database, terus bagaimana saya bisa menjual? Padahal Bapak mengajarkan saya bahwa database itu penting dalam hal menjual. Kalau nggak punya database, gimana kita bisa menawarkan? Bagaimana kita bisa menjual? Saya bilang bahwa setiap orang itu punya database. Jadi jangan mengatakan tidak punya database. Punya database. Betul. Percaya atau tidak percaya? Coba saya bilang gitu. Buka handphone Anda. Ada phone book-nya enggak? Apakah phone book-nya kosong? Ada Pak. Berapa? 100 Pak, 200 Pak, 500 Pak. Itu adalah database. Betul. Ya kan? Nah, kita juga nggak tahu. Di sana mungkin ini adalah kontak dari teman saya waktu masih SD. Nah, ini kan masih SD Pak, nggak mungkin gini-gini. Apakah mereka nggak butuh properti? Apakah mereka nggak butuh rumah sekarang? Apakah mungkin kalau sudah zamannya sekarang mereka nggak butuh properti untuk anaknya? Adalah sumber database. Oh gitu ya Pak. Yes. Sekarang minimal lakukan dari database handphone. Nah, jadi para entrepreneur muda, para sales properti yang istilahnya newbie, nggak usah khawatir mengenai di phone book, itulah adalah sumber data. Ya, nah, itu yang saya juga pernah mendengarkan dari kata-kata Pak Rudi ya kepada saya, seperti itu. Nah, saya tambah sedikit Pak. Ya Pak Rudi. Kadang-kadang kita memberikan coaching hal seperti ini, yang di dalam benaknya mereka itu apa? Database apa? Yang siap beli, yang mau beli Pak, tidak mau diproses, diolah menjadi siap akhirnya mau membeli. Database yang orang mau membeli pada saat ini. Yang dimaksud mereka itu begitu. Nah, mereka memang perlu di coaching, perlu dibuka wawasan. Ini loh yang disampaikan prosesnya. Padahal dalam suatu proses ya, ini penting ya. Suatu proses ini kan penting Pak. Karena gini, menurut saya ya. Dari proses si A, dari phone book kita nih, si A, kita proses, kita follow up, kita tawarin, dia nggak mau. Nah, yang tadi Pak Rudi katakan bahwa mereka berpikir bahwa database ini mereka yang siap mau beli, belum tentu, betul ya, belum tentu. Pemikirannya mereka itu begitu, sehingga berarti mereka, ini nggak, database-nya nggak potensi, gitu ya. Sehingga mereka mengatakan, saya nggak punya database Pak. Itulah yang di dalam benaknya mereka itu. Yang mau beli, padahal itu database yang disampaikan Pak Yoho, itu kamu olah untuk kamu tawari menjadi calon prospek kamu. Dan melalui proses itu, ini hal yang luar biasa. Ya. Misalkan database si A tadi, si A kita tawarin dan dia nggak mau beli, kita masih bisa menggunakan jaringannya dia. Betul ya. Contoh soal, kita tidak mengenal pengusaha atau konglomerat nih, kita hanya mengenal si A, tapi dari melalui si A dan si A ini mau menghubungkan ke pengusaha ini, kita bisa menjadi mengenal mereka. Jadi jangan, menurut Pak Rudi, jangan ragu-ragu dan jangan istilahnya kita tidak mau melakukan prosesnya. Karena dari proses itu akan menghasilkan hal yang banyak dan luar biasa, dan minimal akan menambah
database. Nanti katakan Pak Yunok lagi, saya lagi ya, di mindnya mereka Iya. buyer yang sudah ready. Oh, Oke. oke. Ataupun investor kelas kakap. Oke. Pertanyaannya, kalau Oke. kamu newbie baru Iya. ikut training, Iya. kalau ditanyai macam-macam sama investor kelas kakap, Iya. kamu tidak bisa jawab. Iya, Tahu juga mubazir kamu kenal dia. betul. Nextnya kamu ketemu lagi, mubazir lagi. Nanti yang kelima, yang ketiga, kamu sudah nggak bakalan dianggap lagi. Lebih Iya. baik menjalani suatu proses yang benar. Iya. Sehingga pada saat ketemu dengan investor kakap, paus, kamu bisa menjawab sesuai dengan yang pernah kita alami. Betul. Ya, Jadi- saya juga pun sama. Rudi, untuk di daerahnya Lamongan bagaimana? Loh, saya nggak main daerah Lamongan, tapi Ya. saya punya networking untuk kayak gini. Iya. Saya harus mengakui. Ya. Rudi, untuk di daerah utara bagaimana properti itu? Saya nggak menguasai daerah utara. Heeh. Saya kan punya teman yang bermain di properti daerah utara, akan saya co-broking. Oke. Saya harus berani mengakui dulu bahwa nggak menguasai daerah Surabaya Utara. Bagaimana perkembangannya? Oke. Ada zonanya begitu kan Iya, itu. iya. Kalau secara umum oke, tapi kalau secara detailnya kita kan nggak menguasai. Iya, iya. Ya, nah, kita harus berani ngomong seperti ke investor kita, Iya. ke prospek kita, Iya. seperti begitu. Jika itu dia mau menitipkan listing, oke, kita lakukan proses meminit listingnya bagaimana supaya berapa nilai jualnya itu Iya. yang sellable. Iya. Nah, mereka mau melakukan hal seperti ini enggak? Oke. Nah, kebanyakan kembali lagi Pak Yohok, demand-nya mereka itu adalah ya seperti minum Investor ini. yang siap jadi, Nah, siap pakai. Seperti botol minum ini, ada yang kata siap pakai, siap minum. Nah, ini. Nah, ada yang kata saya harus pergi dulu ke Proses minimarket, ke sini lagi. Wah. Nah, saya itu yang langsung siap minum ini Pak Iya, Yohok. iya, Nah, itu iya. suatu proses yang harus dijalani. Iya. Cuma sekarang ini teknologi itu mempercepat proses ini. Iya, Itu tanya itu. iya. Banyak juga yang berpikir apa? Sudah prosesnya itu tidak mau dijalani, ada Iya. teknologi untuk mempercepat pun, istilahnya gini, tidak mau keluar duit untuk teknologi ini. Ya, Nah, kan ya susah, harus betul. kita jadi coachingnya kan juga bingung ini tanya itu. Mana yang mau di ini ya? Iya. Oke. Nah, pembicaraan ini ya, diskusi ini dengan Pak Rudi ini luar biasa hari ini. Banyak yang saya dapatkan, banyak yang kita, dan banyak juga yang bisa kita pelajarin, dan kita apa yang harus kita lakukan. Nah, tadi selain proses, ya proses itu sangat dibutuhkan. Betul. Tapi selain proses, ya, pengetahuan produk atau produk knowledge, ya penguasaan dari lingkungan dan lain-lain. Supaya apa? Ini penting ya. Supaya apa? Supaya pada saat kita melakukan proses, kita ditanyain oleh user atau calon pembeli kita bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Ya, makanya kita harus mempelajari dulu nih. Produk knowledge-nya harus kita kuasain nih. Ya kan? Kemudian proses kita lakukan. Betul. Betul ya. Betul. Nah, ada satu lagi yang menarik tadi dari yang Pak Rudi tadi utarakan, bahwa Pak Rudi menghandle di Surabaya Barat. Ya. Kemudian propertinya yang dipasarkan ada di Surabaya Timur. Utara lah. Nah, kemudian berarti wah ini bukan area saya dong. Ini bukan ini. Tadi ada kata-kata, ya satu kata, kubruk. Ini yang memecahkan atau istilahnya membantu kita. Jadi kita nggak usah khawatir nih. Wah saya di Surabaya Barat nih, sedangkan dititipin properti di Surabaya Utara. Iya. Nggak masalah. Oh kita punya jaringan, Betul. kita punya teman. Betul. Ya di agent properti. Betul. Ya. Bukan di agent properti kita aja, tapi kita punya teman di agent properti yang lain. Betul. Yang mana kita bisa kobruk tadi. Betul. Ya, sehingga istilahnya bisnis ini tetap berjalan. Bisnis tetap berjalan, ya. Hasil tetap bisa kita dapatkan, ya, meskipun kobruk. Betul. Ya, makanya di dunia agent properti, dunia brokerage ini, jaringan ini penting. Jaringan ini adalah yang luar biasa. Ya, kita bisa mencakup
Kita bicara masih Jawa Utara masih bisa handle. Heeh. Kalau dititipin di daerah Papua bagaimana? Nah, Dititipin di daerah Sulawesi bagaimana? Iya. Ya, kita memang di asosiasi, kenapa saya juga harus kumpul di asosiasi. iya. Kita ada networking. Oh. Ya ada. Oke. Ya, kita ada listingan, ya sudah kita titipkan ke arah sana. Iya. Ya kita terima referral. Iya. It's okay. Iya. Makanya faktor trust antar kantor agent kan begitu. Itu namanya co-listing ya, Pak? Ya, co-listing Co-listing ataupun atau referral. co-broking ataupun kita yang terima referral pun juga nggak apa-apa gitu tadi. Iya, itu. iya. Jadi ya kembali lagi namanya kita di bisnis namanya jasa kepercayaan antar kantor agent. Makanya di sini ada yang namanya irama kerja itu antar kantor agent. Iya. Kalau udah gabung di RRP, oh ngerti ini kurang lebihnya itu harus kayak apa sih, Iya, tanya itu. Betul. Ya memang di luar pulau ya kita ngomong begini, oke ini referral apa co-listing atau broking, ngomongnya di depan jelas itu Betul, enak, nggak lebih ada enak. sungkan-sungkan. Iya. Oke ya, kalau oke co-broking kita kirim. Iya. Nah, inilah kekuatan kita untuk memasarkan suatu properti karena networking, jaringan. Iya. Dan minimal bagi penjual nih. Misal saya jual properti, saya hanya mengenal, saya taunya Pak Rudi nih. Ya. Ya, di agent properti di Surabaya. Hmm. Saya punya aset yang di Papua misalkan. Papua betul. Ya, tadi katakan di Papua. Tapi saya nggak mengenal agent properti di Papua nih. Ya. Nah, dengan adanya sistem yang Pak Rudi tadi katakan, saya sangat dibantu dong. Ya kan? Saya sangat dibantu. Sehingga apa? Propertinya bisa dipasarkan. Betul. Dan misal aku nih, bisa dibantu. Saya sangat diuntungkan. Betul. Betul. Makanya fungsi dari agent properti di sini tidak hanya melulu di lingkupnya sendiri. Betul. Ya, di jaringannya juga bisa. Dan untungnya lagi bagi agent properti yang tetap menjaga itu dan melakukan itu, saya hanya mengenalnya Pak Rudi. Betul. Tidak beralih ke lainnya lagi ya. Jadi Pak Rudi kita anggap bahwa wah ini agent cukup profesional nih. Betul. Sangat Profesional membantu lagi saya. Pak ya. Profesional lagi. Nah, makanya apapun soal properti, udahlah saya pegang si A. Ya. Saya pegang Pak Rudi. Intinya itu. Pegang Rudi, pegang Jepro, Jepro, ataupun agent yang mempunyai license Pak, itu juga penting. Punya license ya. Punya sertifikasi Oke. kompetensi itu juga penting tanya Oke. itu berhubungan dengan mereka gitu. Oke. Karena yang memang sudah diuji tanya itu. Mm-mm. Jadi dibilang pro selain Jepro, Java Property, ya agent pro lain pun yang tergabung di REB mempunyai sertifikat kompetensi, itu layak untuk bagi para investor untuk saling bisa memberikan kepercayaannya yang luar biasa ke mereka. Oke. Yang paling penting. Nah, Pak Rudi, ini pertanyaan saya nih yang boleh dikatakan terakhir ya. Saran Pak Rudi nih, ya. Tadi kan untuk kita ngomong di internal, Ya. ya di dunia agent properti. Ya. Oh, agent properti harus ini, harus profesional, harus eksis, Betul. harus mau melakukan proses, ya, harus bisa dipercaya, ya, dan memperbesar jaringan, melakukan inovasi atau beralih ke juga melakukan dunia digital, upgrade diri. Kemudian datang juga di meeting-meeting supaya dapat informasi terbaru, strategi-strategi yang terbaru. Aktif ya melakukan dan fokus di dunia properti, di dunia agensi properti. Nah, untuk di eksternal nih Pak, apa saran Pak Rudi terhadap para penjual, ya, para entrepreneur muda, para pengusaha, para investor yang mau jual propertinya, baik itu perorangan maupun developer yang jumlahnya besar. Saran Pak Rudi ini saya harus milih properti yang gimana sih? Apakah saya harus jual sendiri ataukah saya menggunakan pokoknya siapa yang mau bantu jual, atau harus yang bagaimana? Sarannya. Pertanyaannya itu simple tapi jawabannya itu yang begitu beratnya ini tanya itu. Nah, untuk para seller ya atau vendor yang mau titip jual ke jual propertinya, mau melepas propertinya, ke developer yang mau menjual unit primary-nya, ya toh. Mungkin dari saya itu menyarankan pilih kantor agent yang mempunyai license. Yang artinya apa? Mempunyai nomor induk berusaha.
Oke. Tergabung di asosiasi. Aha. Eh, Kembali lagi, mungkin para brokernya juga boleh dicek apakah dia mempunyai sertifikasi kompetensi. Oke. Sertifikat kompetensi itu juga penting tanya itu. Oke. Gimana itu cara mendapatkan atau kita tahu bahwa si broker atau agent ini mempunyai sertifikat kompetensi? Dari perilakunya, dari cara kerjanya itu Oke. sudah kelihatan, Pak. Oh, iya iya. Sudah kelihatan. Iya, Tetapi andai kata perlu pembuktian lagi, ya tinggal ditanyakan aja. iya. Mungkin kalau bagi badan usaha, ya toh, Iya. ada kamu sudah punya NIB apa belum? Oh, oke. Punya SIUP 4-nya apa belum? Oh. Ya, tergabung di asosiasi mana kantor Iya. brokernya atau broker individunya Iya. itu tergabung di mana? Oh, Ya toh. oke. Sekarang ini memang ada yang sudah eksis seperti Arebi, ya toh. Iya. Itu memang ada kumpulan para broker, kantor broker. Iya. Di kedepannya ini itu adalah untuk menerima juga perorangan untuk gabung di asosiasi. Oh, gitu. Karena memang pada dasarnya Mhm. itu di anggaran dasarnya Arebi itu adalah perorangan dan badan usaha. Oh. Jadi perorangan pun Iya, boleh iya, bergabung iya, iya. di asosiasi Arebi. Iya, Nah, iya. untuk sertifikat kompetensi memang ada yang tidak mencantumkan di kartu namanya. Iya, Ya, iya. tapi andai kata dia ditanya apakah dia itu sertifikat kompeten apa Dia tidak, dia bisa menjelaskan menunjukkan dan di dalam oke. di dalam apa namanya di dalam ditunjukin di apa namanya HP-nya dia foto kan Oke. sudah langsung kelihatan tanya Siap. itu. Nah, memang untuk mengarah seperti Singapura kamu harus mencantumkan license-nya itu masih belum lah. Oke. Masih membutuhkan waktu lah Indonesia. Iya, iya. Indonesia membutuhkan proses lagi, Pak. Butuh proses, ya. Butuh proses. Jadi sertifikasi dulu, nanti habis gitu kalau mau jualan itu mungkin di notarisnya ngisi form, kamu dari kantor agent mana, nomor ini berapa, nomor sertifikasi kompetensi broker properti untuk pribadinya gitu? itu berapa. Oke. Nah, itu nanti kedepannya, Pak. Kedepannya akan seperti itu ya. Proses, Pak. Proses, Nah, ya. tapi kembali Oke, lagi oke. ini proses yang awal, ya toh. Dari perilakunya, dari suatu tindakannya itu bisa kelihatan apakah dia itu agent pro yang tersertifikasi apa tidak, Pak. Oh, oke. Berarti istilahnya kalau saya seorang perorangan nih, penjual perorangan ya, istilahnya saya mau jual properti. Berarti saya harus tetap ya menggunakan agent properti yang punya kompetensi. Betul. Ya. Dan istilahnya punya wadah dan bergabung di suatu wadah namanya Arebi. Betul. Ya, supaya betul. apa? Saya tenang juga dong. Saya nggak dibohongin dong. Betul. Atau saya nggak istilahnya ya bisa yakin lah ya. Bisa yakin terhadap agent properti saya Betul, yang memasarkan produk saya. Betul, Kenapa? betul. Karena mereka terdidik dan terlatih. Betul. Ya. Teruji lagi ya. Teruji lagi ya. Nah, teruji ya. Karena sudah ada wadahnya yang Betul. istilahnya menggembleng atau membentuk itu ya. Betul. Oke. Betul. Termasuk juga kalau saya seorang developer nih. Betul. Ya, apalagi developer jumlahnya besar. Betul. Ya, jumlahnya banyak propertinya. Betul. Ya, kalau saran Pak Rudi tetap saya menggunakan agent-agent yang istilahnya mempunyai suatu Kantor agentnya kantor mempunyai agent badannya yang- jelas, dan SIUP 4 tergabung di Arebi, ya sertifikatnya agentnya mempunyai sertifikat kompetensi. ya, dan terlatih tadi ya. Betul, Supaya betul. apa? Dalam hal pemasaran produk saya, mereka sudah terlatih, Betul, sudah terbiasa, sudah ya. terbiasa. Sehingga jaminan untuk terjual lebih Betul, besar, betul. persentasenya besar. Betul. Seperti itu ya. Betul, Pak. Nah, menurut Pak Rudi nih, ya saran apa ya atau istilahnya apa yang harus dilakukan nih bagi seorang newbie ya, bagi seorang agent properti baru yang istilahnya masih belum tahu lah ya sebenarnya di properti ini bagaimana, apa yang dia harus, apa yang ini. Saran Pak Rudi, step-step apa yang dia harus? Satu, kembali lagi meyakini Mhm. bahwa kamu di bisnisnya itu yang tidak pernah mati. Oke. Bisnis yang pasti dibutuhkan oleh manusia Oke. dan sangat berharga. Land, tanah, limited source itu harus Iya. diyakini. Iya. Yang kedua, keyakinan itu penting. Bahwa pasti ada orang yang butuh jual
Oke. pasti ada orang yang butuh beli. Butuh beli. Oke. Jadi bukan ingin jual, Oke. bukan ingin beli, Oke. tapi butuh jual, butuh beli. Ya. Kalau ingin itu Macam-macam. tidak dipenuhi ya sudah lah, namanya ingin ya. Iya. Tapi namanya butuh, kebutuhan itu dia harus terpenuhi. Betul. Itu harus diyakini dulu. Seperti tulisan saya di salah satu koran Investor Daily bahwa suatu paradigma perubahan perilaku bahwa orang itu butuh, bukan ingin. Jadi kita sendiri pun meyakini bahwa seseorang itu pasti butuh beli, pasti butuh jual. Nah, itu harus diyakini dulu sehingga bisnis itu tidak mati. Yang itu konteks yang pertama. Yang kedua, meyakini itu yang pertama. Yang kedua apa? Mau jalani prosesnya. Menjalani prosesnya. Teknologi mempercepat proses kamu. Teknologi mempercepat proses. Iya. Tapi tetap ada proses yang harus dijalani. Gitu. Mempercepat proses. Proses itu kan berarti ada suatu aktivitas yang jangka waktu tertentu, step tahapan yang harus dijalani. Teknologi mempercepat proses itu. Tapi proses yang ini tetap harus dijalankan dong. Tetap proses apapun tetap harus dijalani. Jadi teknologi mempercepat proses tanya itu. Mempercepat proses tanya itu. Contohnya paling simpel adalah begini, Pak. Kalau dulu foto untuk mau diupload di mana gitu, Pak, kan mesti dicuci cetak kan. Betul. Sekarang ini kan nggak perlu cetak. Jadi kan teknologi itu mempercepat proses kamu pengambilan barang yang mau dijual. Iya. Dan masih bisa diedit lagi. Diedit lagi. Nah, jadi jalani prosesnya dan teknologi itu mempercepat prosesnya kita. Untuk mempercepat dan mempermudah ya sebetulnya ya. Betul, mempercepat dan mempermudah tanya itu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh para newbie agent baru, meyakini, jalani prosesnya. Teknologi itu mempercepat proses tanya itu. Dan kembali lagi, bentuklah trust dulu kamu sebagai agent pro di awal. Karena di luaran itu banyak godaan, godaan. Kita bicara godaan itu bicara uang, ya toh, dan berbagai macam sehingga kita sebagai agent, status sebagai agent pro yang harus melakukan seperti ini, trust dan lain-lainnya itu hilang karena memang istilahnya duit ya, uang ini cukup pengaruh ya. Besar sekali. 90%. Bisa mempengaruhi baik, bisa pengaruh buruk juga ya. Iya, betul. Iya. Nah, para entrepreneur ya, para pemirsa. Jadi kalau kita mau belajar nih, masuk ke dunia agent property, ke dunia brokerage, dari Jepro bisa bantu saya nggak, Pak? Dalam proses, istilahnya saya newbie, saya ini baru, entrepreneur di sini baru juga. Tapi saya kepingin masuk di dunia properti nih, di dunia brokerage yang mana tadi, wah enak ya hasilnya. Dengan kerja boleh katakan, ya sedikit saya bisa bukan santai atau gimana, tapi saya bisa mengatur waktu saya. Betul. Ya. Kemudian saya nggak butuh modal yang besar untuk berbisnis, ya. Tapi saya bisa menghasilkan hasil yang unlimited. Oh, ini menarik. Saya kepingin gabung ini. Saya entrepreneur muda di sini atau pemirsa di sini kepingin gabung nih. Jadi saya harus gimana saya? Kita welcome. Jepro ya. Di Jepro itu. Nah, kalau ini di Jepro Pak itu Pak. Nah, untuk para newbie ataupun rekan-rekan teman-teman, mari kita bekerja sama. Kita bekerja sama sebagai entrepreneur. Nah, di Jepro menyediakan yang namanya fasilitas untuk memberikan coaching. Mentoring. Wah, itu penting itu. Coaching mentoring ini adalah suatu proses yang harus dijalani. Harus mau mengikuti suatu ini. Yang saya katakan tadi, Pak. Ini yang Jepro sediakan bahwa kita memberikan coaching, mentoring. Mentoring itu penting, Pak. Penting. Karena mereka awam, kalau nggak di mentoring, ya hanya dikasih tahu aja tapi nggak dimentor, berat bagi mereka karena saya nggak tahu dunia ini apa yang harus saya lakukan. Tapi dengan mentoring, saya bisa dituntun ke arah sana. Coaching perlu, mentoring perlu, karena kembali lagi banyak di luaran bilang pekerjaan itu perlu ada namanya mentor.
mentor yang bagaimana? Ya kembali lagi mentor yang memahami secara benar konsepnya dan di lapangan itu sudah pernah dilakukan sehingga bisa mengerjakan itu sesuai dengan rule yang paling penting. Rule di dalam bekerjanya itu. Jadi nggak salah jalan. Nggak salah jalan gitu dan kan itu. Tepat sasaran, hasil yang sesuai yang dikatakan. Betul. Itu fungsinya mentor. Kalau mau bicara hasil cepat, mau bicara apa lagi itu tergantung seberapa waktu yang mau kita sediakan, seberapa fokusnya kita mau ini, seberapa yakinnya dan seberapa kamu mau menjalani prosesnya. Itu bicara hasil. Jadi memang betul mengatur waktunya kita sendiri, mengatur kemauannya kita sendiri, kita entrepreneur. Kita gabung, kita hanya memberikan mentoring dan jadi partnernya dari J-Pro, Agent Pro dan J-Pro. Oh, Agent Pro dan J-Pro ya. Iya. Kata-kata tadi mengatur waktu ya, bebas waktu ya, dengan hasil unlimited itu cukup menarik bagi saya. Karena gini, kalau kita bekerja ke suatu perusahaan, ini bagi para entrepreneur yang kepingin hasilnya unlimited, betul. Ya, tapi kepingin yang hasilnya, pokoknya yang pasti-pasti aja ya, ada bagiannya sendiri, ya. Jadi dalam hal ini kita membicarakan bagi entrepreneur yang kepingin hasilnya unlimited. Betul. Ya. Kalau kita dikerja di suatu perusahaan dari jam 9 sampai jam 5. Betul. Pendapatan kita tetap seperti itu. Betul. Perusahaan hasilnya banyak, hasilnya sedikit, kita dapatnya tetap seperti itu. Betul. Tapi di agent property, agent pro property, agent J Pro property. Betul. Ya. Agent Pro, agent J Pro property. Nah, itu kalau saya nih kerja dari jam 9 sampai jam 5 hasilnya seperti A ya. Kalau saya kerja, saya tambahin lagi sampai jam 7 sampai jam 9 hasilnya akan dihargain. Betul. Ya, hasilnya akan dihargai. Jadi kalau istilahnya yang tadi yang fixed income, bahwa ya paling maksimal di uang lembur. Tapi kalau di sini hasilnya bukan uang lembur aja, tapi hasilnya akan luar biasa. Ya, karena saya pernah mengalami hal seperti itu juga. Ya, jadi kalau kita boleh katakan, jangan istilahnya selalu kita perhitungan dengan waktu. Betul. Tapi yang terpenting adalah fokus terhadap hasil. Nah, fokus proses yang dijalani, Pak. Proses yang dijalankan. Betul. Ya, proses dijalankan. Yang mana tetap acuannya adalah hasil. Seperti itu. Ya, oke. Untuk J-Pro sendiri, Pak, posisinya atau lokasinya di mana? Kantor kita ada di Surabaya Barat. Tepatnya itu di Ruko Taman Pusparaya. Blok B nomor 14. Ruko Taman Pusparaya. Blok B nomor 14. B nomor 14. Ya. Oke. Nah, kalau mau kontak ke saya, mau tanya ke saya, is oke. 081. Oke. 2352 5067. 5067. Betul. Mungkin bisa diulangi lagi, Pak. Supaya lebih jelas, supaya saya mudah menghubungin, ya. Silakan, Pak. Teman-teman entrepreneur muda yang mau bergabung di J-Pro, akan saya coaching, akan saya mentoring untuk menjadi agent profesional. Bisa bergabung di kantor Java Property, J-Pro, Agent Pro, di Ruko Taman Pusparaya, Blok B nomor 14. Di Ruko Taman Pusparaya, Blok B nomor 14, Citraland. Mungkin lepatnya di mana? Di lapangan tenis, di lapangan pasar modernnya Citraland, di area sana. Atau bisa menghubungin? Atau hubungin ke saya sendiri langsung 081 2352 5067. Saya ulangi 081 2352 5067. Oke. Para entrepreneur muda nih, ya. Jangan ragu-ragu untuk menjadi bagian, menjadi keluarga dari J-Pro Property. Karena apa? Di sana ada mentoring, ada coaching, ya, yang mana ini adalah hal yang paling penting. Ini adalah hal yang harus kita lakukan. Coba kita
Bayangkan, seorang atlet yang sudah profesional, yang terkenal sekaligus, mereka tetap butuh mentor, mereka tetap butuh coaching. Di situ mereka akan melihat dari sisi luar. Seorang mentor, seorang coaching, mereka akan melihat dari sisi luarnya, sehingga kita tahu arah kita, jalan kita, tujuan kita harus kemana. Oke, salam sukses, salam properti. Salam properti, semangat.